Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Wa nu'assimukum ayyuhal ikhwan daras fajar fi kitab Salalimul Fudala fi yaum tasi wa ishrin min syahri Syawal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fi darain amin radhiyallahu ankum ila an qawluhu wa tabi'anna ila huna qawluhu ucapannya Nazim wa tabi'anna dan ikutilah oleh kalian ai fi dzalika ikuti dalam apa? Fi dzalika dalam semua itu ya. Dalam apa? Mengikuti perilaku, keadaan dan ucapannya Rasulullah. Qauluhu ucapannya Nazim la ta'dila jangan kamu menyimpang ai la tamul jangan condong ya, yakni jangan condong andalika ya, jangan mengelak, maksudnya jangan mengelak, jangan menyimpang dari itu semua. Qala ba'dul mutaqaddimin berkata sebagian mutaqaddimin ulama salaf ya, mutaqaddimin. Ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin yang baru-baru, mutaakhirin, ulama kontemporer. Kama sebagaimana berkata apa? Kama anna quwwatal ajsad sebagaimana anna bahwasanya quwwatal ajsadi kuatnya tubuh bil at'imati dengan makanan-makanan al-masnu'ati yang dibuat. Kadzalika begitu juga kuwatul akli kuatnya akal bil adabil masnu'ati dengan adab-adab yang didengar. Jadi kekuatan tubuh itu berasal dari apa? Makanan ya. Makanan apa? Makanan yang dibuat ya. Makanan yang kita makan ini kan bisa menguatkan tubuh ya. Makanannya tapi yang baik-baik, jangan terlalu banyak makan mecin kata orang-orang ya. Mecin itu bisa bikin cerdas nantinya ya. Yang terlalu cerdas jadi oleng nanti. Makanannya yang baik-baik ya. Yang baik, yang halal, yang bagus kandungan gizinya ya. Seperti tempe itu banyak protein itu bagus tuh, tempe kayak gitu, tahu itu bagus ya. Kalau di pondok ada tempe tahu tuh udah masya Allah, di Yaman aja nggak ada tempe tahu, susah nyarinya, mahal lagi kalau ada tuh. Nah begitu juga kekuatan akal itu ya, dengan apa? Dengan adab yang didengar. Jadi akal bisa kuat itu apa? Dengan adab-adab yang didengar, dari adab ya. Kalau akal kita pengen kuat ya, ente apa? Perbanyak dengar apa? Adab dan amalkan adab-adab yang didengar. Adab-adab kan banyak adab. Di majelis, adab ke masjid, adab kamar mandi, adab makan, kayak gitu, itu adab-adab, itu amalkan biar akal kita ini menjadi kuat seperti itu. Qala Abdullah ibnu Mubarak berkata, Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak, man tahawana barang siapa yang meremehkan bil adabi dengan adab, ukiba maka disiksa bihirmanis sunani dengan dihalangi, diharamkan dari sunnah ya,
terhalang dari apa? Mengamalkan sunnah-sunnah. Jadi barang siapa yang meremehkan adab, ya, maka akan berakibat ia tidak dapat apa? Mengamalkan sunnah-sunnah, tidak dapat diberi pertolongan untuk mengamalkan sunnah-sunnah. Anggap remeh adab kayak gitu. Hati-hati. Nah, waman tahawana, barang siapa yang meremehkan bisunani dengan sunnah-sunnah, ukiba maka disiksa bihermanil faraidi dengan terhalangi faraid, ya, fardu ya, terhalangi dari melakukan fardu. Barang siapa yang tidak dapat, barang siapa yang meremehkan kesunahan-kesunahan, ya, maka akan berakibat apa? Tidak ditolong untuk melaksanakan fardu. Hati-hati. Waman tahawana, barang siapa yang meremehkan fardu, ya, ukiba bihirmanil ma'rifat, ma'rifati, maka akan disiksa dengan apa? Terhalangi dari apa? Ma'rifat, ya. Nggak akan bisa sampai, ya. Nggak akan bisa sampai menjadi apa? Ma'rifat, kalau apa? Fardu aja tidak dilaksanakan. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat fardu tapi khoyal sudah ma'rifat, wis tinggalin aja itu, ya. Udah lihat syariatnya dulu, ya. Dia puasa apa tidak, sholat fardu apa tidak. Kalau dia nggak sholat tapi khoyal udah nyampe ma'rifat, udah ini ngawur ini. Omongannya khoyal semua itu, ya, walaupun omongannya benar tinggalin. Ya, hatta wali, ya, hatta dia seorang wali, ya, kalau dia nggak mengamalkan adab, ente jangan ikutin dalam bab tersebut, ya. Misal wali, ada seorang wali terkenal, masya Allah ini, ya, tapi apa, dia makan pakai tangan kiri, kan nggak baik itu, ya. Itu nggak melaksanakan adab, ente jangan ikutin itu, ya. Atau dia wali ma'ruf ini, ya, Indonesia Raya tahu semua itu wali nih, ya, tapi dia minum pakai tangan kiri, nah, ini ente jangan ikutin pas bab minumnya itu, ya. Ketika dia minum, itu wali juga minum tangan kiri, saya juga ikut, jangan, ya, jangan diikutin. Nah, gitu. Gola Aidon berkata juga, siapa yang berkata ini? Abdullah ibnul Mubarak, ya. Nahnu, kami, ila qalilin, kepada sedikit, minal adabi, dari adab, ahwaju, lebih membutuhkan, minna, dari kami, ila kasirin, kepada banyaknya, minal ilmi, dari ilmu. Kami, ya, kata Syekh Ibnul Mubarak, kami terhadap adab yang sedikit itu lebih membutuhkan daripada kami mempunyai ilmu yang banyak. Jadi apa? Lebih mengutamakan adab, lebih banyak apa? Mempelajari tentang adab. Bahkan ada, ya, yang belajar adab itu 18 tahun, 2 tahunnya cuma belajar ilmu, ya. Jadi ilmu cuma belajar 2 tahun, 18 tahun belajar adab, jadi 20 tahun itu dipakai buat menuntut ilmu, cuma 2 tahun, sisanya 18 tahun belajar adab saja itu. Nah, karena saking pentingnya adab. Wa qala Aidon, berkata juga si Abdullah bin Mubarak, al-adabu, adab itu lil arifi, bagi orang yang arif, ya, orang yang mengetahui, ya, bimanzilati taubati, dengan kedudukan taubat, lil musta'nifi, bagi pemula. Maksudnya apa ini? Al-adabu lil arifi bimanzilati taubati lil musta'nifi. Adab, ya, lil arifi,
adab bagi orang yang arif, orang yang arif billah ya, orang sudah makrifat, itu kedudukannya itu sama biman zilati tobati lil musta'nifi, kedudukannya itu sama dengan tobat bagi para pemula ya. Para pemula ketika akan memulai saliknya itu kan apa, makom pertama taubat. Nah, adab itu tetap kedudukannya itu sama seperti itu bagi orang yang ahli marifat. Ya, orang yang ahli marifat kan orang udah sampai ini ya, orang udah sampai, tapi apa, tetap mengamalkan adab. Jadi adab bagi mereka itu kedudukannya itu sama seperti apa, taubat. Jadi pentingnya itu ya. Jadi tetap orang ahli marifat juga apa, tetap apa, mengutamakan adab. Bahkan mereka masya Allah adabnya luar biasa. Wa qala Dunnun, dan berkata Syekh Dunnun, idza kharaja, apabila telah keluar siapa al-muridu murid, an haddi, dari batasan isti'malil adabi, mengamalkan adab, fa innahu, maka sesungguhnya murid itu yarji'u, kembali siapa murid, min haitsu, dari sekiranya ja'a, dia datang. Jadi kata Syekh Dunnun, apabila seorang murid ya, seorang murid dia telah keluar dari batas mengamalkan adab ya. Jadi dia keluar tidak mengamalkan adab ya, maka dia kembali dari apa, dari mana dia datang. Jadi apa, kembali ke nol itu ya, kayak pom bensin tuh, kembali ke nol ya, nol gitu ya, atau kembali ke setelan pabrik lagi itu ya, udah di upgrade juga. Kalau dia nggak mengamalkan adab, kalau dia tidak mengamalkan adab, maka apa, percuma ya. Jadi tidak ada perubahan apapun, itu maksudnya. Wa qala Abu Ali, dan berkata Syekh Abu Ali, tarkul adabi, meninggalkan adab, mujibun, mewajibkan, litordi, untuk tertolak. Jadi orang yang meninggalkan adab ya, wajib untuk apa, tertolak, tersingkir ya, terusir kayak gitu ya. Faman asa'a, maka barang siapa yang buruk al-adab, faman asal adaba, maka barang siapa yang telah buruk adabnya, alal bisati, atas bisatnya apa, permadani ya, permadani kerajaan kayak gitu ya, rudda, maka ditolak ya, ilal babi, ke pintu. Jadi maksudnya apa, maka barang siapa yang adabnya buruk ya, dipermadani ya, belum apa, udah masuk pintu kemudian apa, dipermadani, di karpet ya, karpet raja zaman dulu tuh ya, dia apa, adabnya jelek, maka apa, dia terusir ke pintu lagi, terusir lagi itu ya, udah masuk makom ya, tapi jelek, terusir lagi kayak gitu. Nah, waman asal adab alal babi ya, barang siapa yang buruk adabnya di atas pintu, rudda ila siasatid dawabi, maka apa, ditolak ia ke siasatid dawab, pergumulan hewan-hewan. Jadi kalau di pintu gerbang ya, misalnya itu dia apa, adabnya jelek, maka dia diusir ke apa, kumpulan hewan-hewan apa, cocoknya apa, masuk ke kandang hewan, itu maksudnya. Kumpul aja sama kandang sama hewan gitu, diam di kandang. Karena apa, karena adabnya jelek kayak gitu. Jadi saya ini mengatakan apa, saking utamanya adabnya. Kadza fi awarifil ma'arif, demikian disebutkan dalam apa, kitab Awariful Ma'arif.
Wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assala. Wa tariqu dan tariqah kulli masyayikhin semua masyayikh, semua para syekh, qad quyyidat sungguh telah diikat bi kitabi rabbi dengan kitab Tuhanku, dengan Al-Quran, wal hadisi dan hadis, ta'assola sebagai sumbernya. Jadi semua torekoh ya, torekoh yang ada, yang mu'tabaroh itu, yang para masyayikh itu semuanya itu apa? Berkaitan dengan apa? Al-Quran dan hadis. Semuanya bersumbernya itu dari Al-Quran dan hadis. Nggak ada yang nggak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hadal baitu, ini bait ma'khudun, diambil min qauli, dari ucapannya Sayyidi Sufiyati, pemimpin sufi, ilman wa amalan, dalam ilmu dan amal. Jadi pemimpin sufi dalam hal ilmu dan amal. Siapa itu? Abil Qasim Al-Junaidi, Syekh Abul Qasim Al-Junaid. Apa kata beliau? Madhabuna hadza, madhab kami ini, muqayyadun, diikat bi usulil kitabi was sunnati, bi usulil kitabi dengan bersumber dari pokok ya, diusuli dengan pokok dari kitab dan sunnah, dari Al-Quran dan hadis maksudnya. Nah, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Qala aidon, berkata juga Syekh Abul Qasim Al-Junaid, lam yahfadil Quran man lam yahfadil Quran, barang siapa yang tidak hafal Al-Quran, walam yaktubil haditha, dan tidak menulis hadis, la yuktada bihi fi hadzal amri, la yuktada, tidak diikuti bihi dengannya, fi hadzal amri, pada urusan ini, ini pada torekoh ini ya. Kenapa? Li'anna ilmana, karena sungguhnya ilmu kami, muqayyadun, diikat bil kitabi was sunnati, dengan kitab dan sunnah. Maksudnya apa? Barang siapa yang tidak hafal Al-Quran ya, bukan hanya hafal ya, tapi apa? Mengamalkan. Barang siapa yang hafal dan mengamalkan Al-Quran dan tidak menulis hadis, maksudnya tidak hafal hadis, tidak mengamalkan hadis juga ya, maka tidak boleh diikuti, dijadikan mursyid maksudnya. Jadi syekh dalam thariqah itu namanya apa? Mursyid. Jadi tidak bisa dijadikan mursyid dalam perkara thariqah ini. Kenapa? Karena ilmu kita ya itu diperkuat dengan Al-Quran dan hadis, itu maksudnya. Nah, jadi seorang mursyid itu ia harus apa? Pengamalan Al-Quran dan hadisnya harus kuat ya, harus kuat ya, pengamalan Al-Quran dan hadisnya. Walidzalika, oleh karena itu, qala Suyuti, berkata Imam Suyuti, fin nuqayah, dalam kitab An-Nuqayah, apa kata beliau? Wa na'taqidu, kami meyakini, anna tariqal Junaidi, bahwasanya tariqah Al-Junaid, wa sahbihi, dan murid-muridnya, wa sahbihi, sahabatnya, maksudnya muridnya ya. Zaman dulu kan sahabat tuh ya murid, kayak sahabat Rasulullah ya, yaitu murid yang maksudnya. Tariqun adalah tariqah muqawwamun, yang kokoh ya. Fa innahu, karena sungguhnya tariq itu khalun kosong atau bebas, anil bid'ah, dari bid'ah.
Ini kata Imam Suyuti Masya Allah ya. Beliau berkata, kami meyakini bahwasanya apa, thariqah Imam Al-Junaidi itu dan para murid-muridnya adalah thariqah yang kokoh ya. Thariqah yang kuat, karena thariqahnya itu apa, bebas dari bid'ah kan ada thariqah itu yang apa, yang bid'ah itu ada, thariqah yang nggak sesuai dengan hadis kayak gitu ada. Dairun ya, terlingkari, maksudnya dairun ya, dawir ya, dawir kan orang keliling, maksudnya apa, terlingkari, dikelilingi ini thariqah ini ala tafwid, atas tafwid. Apa tafwid itu? Penyerahan diri ya, wa taslim dan pasrah diri, wa tabarri dan terbebas minan nafsi dari hawa nafsu. Ini thariqahnya beliau, thariqah Syekh Al-Junaid itu ya, ini apa, diliputi oleh tafwid, taslim dan tabarri minan nafsi ya. Mabniun, yang dibangun, ala tibai, atas pengikutan Alkitabi wa sunnati, kitab dan sunnah. Qauluhu, ucapannya Nazim, ta'assola adalah fi'lun madin, fi'il madi wal fa'il dan fa'il, a'idun ilal kitabi wal hadisi, kembali ke kitab dan hadis, kan musannad ya, dua itu, ta'assola huma ta'assola. Wal jumlatu, dan kalimatnya ini apa, fi mahali nasbin, jumlah fi'il fa'il itu fi mahali nasbin, pada apa, kedudukannya ini sebagai nasab, halun sebagai apa, hal ya, hal minhuma, hal dari apa, kitab dan hadis. Jadi sebagai hal kitab dan hadis, bersumber atau pokok dari kitab dan hadis. Ai, maknanya hala kaunihima, keadaan keduanya Al-Quran hadis itu, aslaini, adalah pokok ya, adalah pokok, inti gitu, sumber. Ai, yakni fa innal masyayikha, maka sungguhnya guru-guru, para guru, ya'tamiduna, berpegang teguh, bertumpu bisa ya, alaihi, atas Al-Quran dan hadis, min ghairi tibai, dari tanpa mengikuti arai, pendapat-pendapat ahlil ahwa'i, ahlil ahwa, pengikut hawa nafsu, maksudnya ahlil ahwa ini jamak dari hawa nafsu. Jadi bebas ya dari mengikuti hawa nafsu. Wal bid'ah, dan ahli bid'ah, wa adami, dan tidak ityani rukhasi, tidak ityani mendatangkan rukshoh ya, keringanan. Ini tidak melakukan berbagai dispensasi keringanan syariat. Oh, ini ada rukshohnya kayak gini, rukshohnya enggak ya. Mereka apa, ngambil pendapat yang paling kuat ya, yang muktamad, enggak kaul diambil ya, kaul doif kayak gitu dipakai, tidak. Yang muktamad yang dipakai. Wa ta'wilati, dan takwil ya, takwil apa itu interpretasi gitu. Takwil ya, takwil apa, takwil tafsir bebas ya. Nah, jadi lebih mengedepankan apa, Al-Quran dan hadis, itu maknanya. Talik telaahlah olehmu riyadul solihina,
kitab Riyadhus Shalihin. Apa kitab Riyadhus Shalihin ini? Kitab tentang hadis-hadis ya, karya Imam Nawawi. Itu di bawahnya ada. Wa ahkiman, dan kokohkanlah ma fihi, apa-apa yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tadfaru, kamu mendapat keuntungan, bisa adati, dengan kebahagiaan. Wa'mila, dan amalkanlah. Ai maknanya tali, telaahlah olehmu kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, fil hadisi, dalam hadis. Ini kitab Riyadhus Shalihin ini menerangkan tentang hadis Nabi ya. Fil hadisin nabawi, dalam hadis nabawi ya. Lil imami Muhyiddin, karya Imam Muhyiddin Yahya Nawawi ya. Yahya An-Nawawi. Ini karangan Imam Nawawi, namanya tuh Yahya ya. Syarafuddin Muhyiddin Syarafuddin Yahya An-Nawawi. Ini ya Imam Nawawi yang pertama ini. Jadi karangannya beliau ngarang juga kitab apa? Riyadhus Shalihin. Jadi kumpulan dari hadis-hadis ya, ada hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi dan lain-lain. Jadi beliau kumpulkan, kemudian susun per bab bertema. Itu enak dipelajari ya. Ini kitab Riyadhus Shalihin, Masya Allah ya. Nah, jadi kita kata Syekh Nawawi, kata pengarang Nazim ini ya, kata Syekh Nazim ini, Syekh Zainuddin bin Ali ini, kita apa suruh mutolaah ya, mutolaah kita Riyadhus Shalihin. Tapi mutolaah juga harus ada gurunya ya. Jadi jangan mutolaah. Kalau buat sendiri, dibaca sendiri, mau baca terjemahannya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ada gurunya ya. Ini kan bertahap ini kita kan bisa dibilang kita mutawassithah ya. Yang awal kita apa? Arba'in Nawawi ya, Arba'in Nawawi juga karangan Imam Nawawi ini ya. Imam Nawawi itu banyak karangannya. Beliau apa ngarang Arba'in Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin. Masya Allah beliau. Nah, qauluhu, ucapannya Nazim, wa ahkiman bifathil hamzati, dengan difathahkan hamzahnya, ahkiman, bukan dikasrokan. Wa kasril kaf, dan dikasrokan kafnya, ahki. Maknanya apa? Ay wa atqinan, atqinan. Maknanya apa? Atqinan, jadikan hukum ya. Atqinan, jadikan hukum madzukira, apa yang telah disebutkan fihi, di dalam kitab tersebut. Tadfaru, kamu mendapat keuntungan, bisa adati, dengan kebahagiaan. Ini kamu mendapat keuntungan berupa kebahagiaan akhirat. Wa'malan, dan amalkanlah, bimuqtadahu, dengan tuntutan-tuntutannya. Li'annahu, karena kitab Riyadhus Shalihin jama'al ahadits al-mustamilata, menghimpun hadis-hadis yang mencakup ala sunani, atas sunnah-sunnah, wal adabi, dan adab. Oh ya, kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Masya Allah kitab Riyadhus Shalihin ya. Jadi kalau hatam kitab ini mungkin baca Riyadhus Shalihin gimana nanti ya. Wa tamma bil fardi, wallahu ta'ala a'lam bissawab.